5 organisasi profesi medis meminta pemerintah mengevaluasi pembelajaran tatap muka 100% pada kelompok usia kurang dari 11 tahun. Seorang epidemiolog bahkan meminta pemerintah menunda PTM sampai periode prediksi masa krisis penyebaran COVID-19 terlewati. Namun di Jawa Timur, Ikatan Dokter Anak Indonesia justru menyatakan PTM tak perlu dihentikan. Ayo kita ingat bersama-sama. Evaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka 100% pada kelompok usia kurang dari 11 tahun yang diminta 5 organisasi profesi medis kepada pemerintah pusat didasarkan pada sejumlah pertimbangan. Di antaranya adalah belum optimalnya tingkat kepatuhan anak usia 11 tahun ke bawah pada protokol kesehatan dan cakupan vaksinasi yang masih rendah. Salah satu epidemiolog pun meminta pemerintah menunda PTM sampai periode prediksi masa krisis penyebaran COVID-19 terlewati. Hal ini dikarenakan risiko infeksi COVID-19 varian Omicron yang berbahaya bagi anak dan varian ini masuk dalam variant of concern yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia WHO. Namun, Ikatan Dokter Anak Indonesia Jawa Timur menyatakan PTM di Jawa Timur tetap boleh dilaksanakan dengan beberapa aturan. Di antaranya pembatasan jam pelajaran, pembagian jumlah siswa yang masuk, vaksinasi bagi murid, pendidik dan tenaga kependidikan, serta melakukan penemuan kasus terhadap anak yang bergejala. Soal kepatuhan anak terhadap protokol kesehatan, guru yang harus mengawasinya. Berdasarkan data dari IDAI Jatim, hingga 17 Januari hanya ada tambahan kasus suspek COVID-19 pada anak. Sementara kasus terkonfirmasi dan meninggal dunia tak bertambah. Dari Jember, Malang, Lamongan, Surabaya itu hanya 8 ya yang suspek. Ya confirm itu nggak ada. Nah, jadi yang meninggal juga tetap. Jadi memang tidak ada kenaikan yang signifikan. Epidemiolog Universitas Airlangga, Windu Purnomo, juga menyatakan setidaknya kita sudah memiliki perisai berupa imunitas baik setelah terinfeksi virus maupun vaksinasi. Vaksinasi bertujuan untuk mencegah gejala berat jika seseorang terinfeksi virus. Windu menambahkan, selama sekolah mampu menjamin penerapan protokol kesehatan, maka sekolah bisa melanjutkan pembelajaran tatap muka. Namun, orang tua harusnya tetap memiliki pilihan terkait pembelajaran tatap muka dan jarak jauh karena orang tua yang paling mengerti kondisi kesehatan anaknya. SKP itu menurut saya perlu direvisi dalam 2 hal, yaitu tentang pilihan orang tua. Jadi tidak boleh itu hanya mewajibkan, ya. Kemudian yang kedua adalah tentang pemerintah daerah, ya. Jadi pemerintah daerah harus diberi peluang untuk membuat kebijakan sendiri yang mungkin lebih ketat, nggak apa-apa gitu. Dalam surat keputusan bersama 4 menteri terbaru, satuan pendidikan yang berada di PPKM level 1 dan 2 dapat melakukan pembelajaran tatap muka dengan jumlah peserta didik 100% dari kapasitas ruang kelas dan lama belajar paling banyak 6 jam pelajaran per hari. Kanzata Marindora, Heru Sudarmanto, Surabaya, Jawa Timur.